warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Nela Nurrohman. Saya dari kelas 9E. Saya mendapat tugas dari guru mapel bahasa Indonesia saya, yaitu Ibu Etin Suhartini MPD. Tugasnya yaitu membuat channel YouTube sendiri dan mengisinya dengan video kegiatan kita sehari-hari. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dan tetap jaga kesehatan ya. Juga jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak minimal 1,5 meter sampai 2 meter, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Ngomongin soal pandemi, ternyata dampaknya berpengaruh besar ya terhadap kehidupan kita. Selain bikin kita belajar di rumah selama lebih dari 1 tahun, pandemi juga mempengaruhi perekonomian seluruh dunia. Ya, rata-rata dari masyarakat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena kondisi ekonomi yang tidak memadai dan penghasilan yang tak menentu selama pandemi. Maka dari itu, kita harus berhemat. Kenapa kita harus berhemat? Berhemat mengajarkan kita untuk lebih bijaksana dalam menggunakan sesuatu. Contohnya, uang yang kita gunakan untuk membeli atau membayar sesuatu. Kita harus bisa mengatur penggunaannya dan tidak menghambur-hamburkannya untuk sesuatu yang tidak perlu. Lalu, berhemat dalam hal apa? Ya, dalam semua hal. Seperti di video pertamaku kali ini, aku mau ngasih kalian tips gimana sih cara menghemat pembayaran tagihan listrik serta merawat peralatan listrik di rumah. Penasaran? Ikutin terus sampai akhir ya. Mungkin teman-teman semua sudah pada tahu ya, apa aja sih peralatan listrik atau peralatan elektronik yang ada di rumah kita. Ya, betul sekali. Contohnya ada televisi, receiver atau digital parabola, lemari es atau kulkas, mesin cuci, kipas angin, rice cooker, setrikaan, dan masih banyak lagi. Agar alat elektronik dapat bertahan lama, kita harus bisa menjaga dan merawatnya dengan baik. Bagaimana cara merawatnya? Sebelum itu, aku mau ngenalin teman-teman dengan benda-benda penghubung alat elektronik pada listrik. Pertama, ada steker atau colokan. Kedua, ada stop kontak kombinasi. Dan yang ketiga, ada stop kontak utama. Oke, sekarang teman-teman semua sudah pada tahu ya. Ayo kita lanjut. Pertama, kita awali dari bagaimana cara mematikan alat elektronik tersebut. Mungkin untuk cara menghidupkannya, teman-teman semua sudah pada tahu ya. Tapi, aku memiliki cara bagaimana cara mematikan alat elektronik agar pembayaran listrik lebih hemat dan alat elektronik pun lebih kuat dan tahan lama. Contohnya dari colokan. Misalnya, setelah kita menonton atau memakai televisi dan digital parabola, kita mematikannya menggunakan tombol off pada remote. Dan televisi pun sudah dalam keadaan standby atau dalam keadaan mati. Tapi jangan lupa, kita juga harus mencabut steker atau colokan tersebut dari stop kontak utama. Mengapa harus dicabut? Karena kalau kita tidak mencabut steker dari stop kontak utama, maka arus listrik masih mengalir pada sebagian alat elektronik yang dapat mempengaruhi putaran kWh dan arus listrik masih tersimpan dalam peralatan elektronik tersebut. Jadi, ingat ya teman-teman, sehabis kita menonton atau menggunakan televisi, mematikannya tidak cukup menekan tombol off pada remote, tetapi kita juga harus mencabut steker atau colokan televisi dari stop kontak. Yang kedua, ketika terjadi mati lampu di rumah atau listrik PLN padam, yang harus kita lakukan adalah kita harus mencabut colokan atau steker dari stop kontak satu persatu. Misalnya, colokan ke kulkas, colokan ke casan, dan
arus yang berlebih yang berasal dari beban-beban alat elektronik tersebut. Hal ini sangat berpengaruh besar terhadap putaran kWh, sehingga cepat menaikkan digit angka kWh. Untuk itu, cara menghindarinya dengan mencabut steker atau colokan setelah listrik PLN padam dan mencolokkannya kembali satu persatu setelah beberapa saat listrik PLN hidup kembali. Hal ini dapat menghindari jika terjadi tegangan atau lonjakan arus yang berlebih. Dan itu sangat berpengaruh sekali terhadap peralatan elektronik. Yang ketiga yaitu apabila terjadi petir. Usahakan apabila terjadi petir, segera cabut peralatan elektronik. Mengapa harus dicabut? Ini yang paling berbahaya karena petir sensitif terhadap peralatan elektronik, apalagi pada posisi rumah yang memiliki letak lebih tinggi ataupun lokasi rumah tersebut dekat dengan tower. Mengapa demikian? Karena sebagian besar komponen tower terbuat dari bahan logam yang dapat menghantarkan arus listrik. Juga, posisi yang tinggi dapat memancing petir. Walaupun memakai anti petir atau nama benda tersebut adalah arrestor, tidak bisa menjamin 100% aman dari sambaran petir tersebut. Karena kita tidak tahu seberapa besar tegangan maksimal yang dihasilkan oleh petir. Maka yang harus kita lakukan adalah mencabut kabel yang terhubung kepada peralatan elektronik. Tujuannya untuk menghindari jika terjadi lonjakan arus dan voltase tinggi. Dikhawatirkan petir menyambar kabel twist yang memasuki kWh, sedangkan kapasitas kWh sangat terbatas, walaupun setelah dipasang grounding ke bawah. Hal tersebut tidak akan mampu menahan sambaran arus lebih dari petir tersebut. Kalau kita tidak mencabut peralatan elektronik saat terjadi petir, maka jika benar terjadi sambaran petir, semua arus akan masuk ke kabel-kabel yang ada di rumah kita. Semua peralatan yang kita pakai dalam keadaan colokan belum kita cabut akan mengakibatkan masuknya tegangan berlebih yang menyebabkan terbakarnya alat elektronik. Jadi, kita harus mencabut kabel yang menghubungkan alat elektronik dengan listrik saat terjadi petir. Yang keempat atau yang terakhir, kita harus selalu menjaga peralatan elektronik tersebut. Kita harus rajin membersihkannya, atau setelah kita pakai, selalu menutupnya dengan kain. Contohnya televisi. Tujuannya untuk menjaga peralatan elektronik dari debu dan kotoran dari luar. Bagaimana? Cukup mudah bukan? Teman-teman bisa mempraktikannya di rumah. Mungkin sekian yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa. Tunggu aku di video berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.